Review, by the way, apa kabar para pecinta film perkopetan? Nih saya yang kasih film psikopet terbaru, di mana film ini berjudul Thanksgiving 2023. Film ini menceritakan teror di acara festival tahunan yang disebut Hari Thanksgiving. Penasaran dong? Oke lah, daripada kebanyakan cincong mending kita langsung saja membahasnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan support aja biar ada ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Film ini diawali dengan kunjungan seorang polisi bernama Eric untuk merayakan hari Thanksgiving ke rumah temannya yang bernama Mitch. Melihat hal itu, istri Mitch bernama Amanda langsung menyambutnya untuk segera makan bersama. Especially in my own house. I thought we'd be eating a frozen turkey dinner. Oh, that's beautiful, yes. Setelah mempersiapkan hidangan, Amanda pun heran dengan Mitch yang malah bersiap pergi bekerja. Lantas Mitch berkata, jika ia baru saja menerima telepon dari bosnya untuk lembur, karena saat ini keadaan di mall sangat ramai pengunjung, karena ada diskon 101%. Kemudian scene beralih pada sebuah keluarga konglomerat. Terlihat mereka pun turut merayakan hari Thanksgiving yang diacarakan oleh Thomas selaku pemilik mall terbesar di kota Plymouth setelah doi bekerja sama dengan Ojon Small. Di tengah asyiknya obrolan para orang tua, sepasang kekasih bernama Jessica dan Bobby Garing Dangdut terlihat tidak sabar menunggu jemputan dari teman-temannya. Dirasa jemputan sudah datang, Jessica yang akan pergi memberitahu ayahnya yaitu bos Thomas jika ia dan circle-nya akan pergi bersenang-senang. Bisa kita lihat situasi di depan mall sangat ramai bak pembagian bansos, bahkan sampai terjadi adu mekanik bacot antar mama dan seorang remaja. Rupanya kericuhan ini disebabkan oleh diskon spesial Thanksgiving, hasil kolaborasi antara sang pemilik yaitu Thomas dan sang elit global yaitu Mang Ojon. Sementara itu, Jessica dan circle-nya baru saja tiba di wilayah mall, lalu dikarenakan mall ini milik ayahnya, Jessica mengajak teman-temannya masuk menggunakan jurus orang dalam. Di tengah kericuhan, Jessica dihampiri seorang pria bernama Ryan yang sok-sokan mau neraktir belanja. Namun usaha Ryan pun gatot saat Bobby datang. Melihat circle yang punya mall masuk lewat jalur khusus, sontak membuat kericuhan semakin memanas. Sementara di toko, Mitch yang belum makan malam terlihat diantar bekal oleh Amanda. Namun karena di luar sangat ricuh, Mitch dibantu Eric untuk menenangkan massa. Rupanya kericuhan massa semakin terpancing saat melihat circle yang punya mall sudah masuk lebih dulu. Lalu tiba-tiba melihat pintu mall hampir jebol, Jessica pun menyuruh karyawannya untuk membuka pintu. Di tengah kericuhan, si Ucok yang terluka memaksakan diri mengambil barang sampai modar di tempat. Edan sekali lebih parah dari pembukaan mall di Prindavan, hari Thanksgiving di Mall Thomas sampai memakan banyak korban. I'm live here at Whitemart security upgrades for Thanksgiving. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, insiden kericuhan Thanksgiving tahun lalu menjadi sebuah tragedi yang sangat kelam di kota Plymouth. Namun seakan tak peduli, Thomas selaku pemilik mall bersikeras akan kembali menggelar diskon besar-besaran di hari Thanksgiving tahun ini. Mendengar hal itu, Mitch yang telah kehilangan Amanda jelas menolak tentang rencana Thomas yang akan kembali mengadakan event tersebut. Namun gobloynya, Thomas yang telah diputus kerja sama dengan Mang Ojon kini malah melakukan collab dengan perusahaan lain untuk event tahun ini. Kemudian scene beralih pada Jessica dan temannya yaitu Gabby. Mereka pun terlihat panik setelah melihat konten tragedi mall setahun lalu di-re-upload oleh seseorang di situs Usup. Sesaat kemudian, Jessica bertemu dengan sang ibu yang bernama Catherine dan juga Sheriff Eric untuk bersiap pergi ke tempat syuting pembuatan iklan sang ayah. Namun setibanya di lokasi syuting, Thomas terlihat amuk-amukan. Rupanya lokasi syuting iklannya telah diacak-acak seseorang. Melihat hal itu, Eric yang seorang polisi kampung alias Sheriff langsung menelpon polsek. Namun bisa kita lihat, pajangan berbentuk kapak seolah telah dicuri seseorang.
Singkat waktu, terlihat Jessica mengajak circle-nya kopdar di Ojon's Cafe. Hingga di tengah obrolan berkelas khas kumpulan orang kaya, tiba-tiba mereka mendapat notif secara bersamaan. The table is set. Sontak mereka pun heran saat di-tag secara bersamaan oleh akun misterius yang mengundang mereka ke sebuah acara makan. Dirasa hanyalah prank, mereka pun mengabaikannya. Hingga sesaat kemudian mereka dihampiri oleh Ryan yang kini berpacaran dengan Jessica setelah si galing dangdut Bobby yang mengalami patah tangan diputusin Jessica. Namun bisa kita lihat, si Margaret terlihat tidak mimik saat mendapat pacar glowing bernama Yulia. Dirasa sudah saatnya, mereka langsung memesan makanan. Sontak Jessica pun heran saat melihat pria misterius yang memperhatikannya menghilang begitu cepat. Sementara di sisi lain, dengan setelan bak hacker minusan, sosok misterius terlihat menandai seorang wanita yang ikut mericuhkan hari Thanksgiving tahun lalu. Kemudian scene beralih pada si pelayan bernama Lizzie yang sedang bersiap untuk pulang. Akibat sidik jari dan kulit wajahnya menempel di freezer, ia pun kesulitan untuk membuka HP. Malang sekali, Lizzie pun harus mokad setelah terjepit tong sampah. Dan ternyata, Lizzie adalah salah satu wanita barbar yang turut mericuhkan acara Thanksgiving tahun lalu. Hingga di keesokan harinya, semua orang digegerkan dengan penemuan potongan tubuh Lizzie yang dipajang di atas mall milik Thomas. Singkat waktu, Eric yang tiba di TKP langsung menyuruh anak buahnya untuk segera dilakukan penyidikan. We have the killer on security cam. Cameras at right caught the same guy. Everyone tells one. Kemudian scene beralih ke kampus, terlihat Evan yang panik berusaha memberitahu teman-temannya jika mereka kembali di-tag oleh akun misterius yang memperlihatkan potongan tubuh Lizzie. Dan setelah mengecek beberapa postingan, mereka pun semakin ketakutan karena di undangan meja makan sudah terdapat nama mereka masing-masing. Singkat waktu, Jessica yang mendapat teror dari akun misterius langsung melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian. Dirasa semua ini ada kaitannya dengan kericuhan di mall setahun lalu, Eric pun meminta Jessica untuk kembali mengecek CCTV milik Thomas guna mencari petunjuk. Mendengar hal itu, Jessica pun berniat membantu Eric. Brutal murder of local waitress Lizzie McMullen, leaving many residents to wonder. Kemudian scene beralih pada seorang security mall bernama Manny, di mana ia sedang bersiap untuk pergi liburan setelah mendapat cuti tahunan. Namun saat sedang beres-beres, si subur pun heran ketika paspornya tiba-tiba menghilang. Show yourself! Don't fuck with me! Setelah mengantongi kepala si subur, psikopat yang tak tega melihat kucing si subur langsung memberikannya makanan. Hingga setibanya di markas, psikopat langsung menyimpan kepala si subur di atas piring bersama dengan setengah tubuh Lizzie. Di keesokan harinya, Jessica yang baru bangun tiba-tiba mendapat beberapa notifikasi. Sontak Jessica pun kaget saat melihat postingan psikopat yang telah mendapatkan korban baru. Sementara di polsek, pihak kepolisian diberi perintah siaga 1 setelah mengetahui kabar jika psikopat kembali memakan korban. Lantas Eric berkata untuk segera dilakukan penyisiran pada tempat-tempat yang diduga menjadi sarang persembunyian psikopat ini. Sementara itu, Jessica yang ingin membantu Eric terlihat mengecek CCTV saat kericuhan terjadi. Melihat Ryan adalah teman si Ucok yang tewas terinjak-injak massa, sontak Jessica mencurigai Ryan sebagai psikopat. Hingga sesaat kemudian, Jessica meminta bantuan mantan pacarnya yaitu Bobby untuk melaporkan hal ini pada Eric. Setibanya di polsek, sambil menunjukkan perinan CCTV, mereka pun menunjukkan foto Ryan yang diduga sosok psikopat setelah kematian teman dekatnya. Tak cuma itu, mereka pun memperlihatkan sepasang remaja yang ikut menjarah barang-barang ketika malam naas itu terjadi. Melihat bantuan yang Jessica berikan, Eric pun berterima kasih dan akan segera melakukan penyidikan lanjutan sebelum korban lain berjatuhan. Kemudian scene beralih pada pelatih game bernama Lonnie. Di tengah kesibukannya terlihat si Ayang bernama Amy berniat mengajak Lonnie ke suatu tempat. Lantas dirasa akan mendapat jatah bulanan. Lonnie bergegas menyusulnya. Setibanya di tempat sepi, benar saja Amy mengajak Lonnie untuk menonton lompatan maksiat yang telah ia latih selama berbulan-bulan. Are you ready? Setelah
Lonnie dipaksa memalingkan pandangan dari kemaksiatan, psikopat pun menghentikan aksi maksiat yang Amy lakukan. Dan rupanya, Lonnie dan Amy adalah dua remaja yang menjerah toko ketika malam naas terjadi. Kemudian scene beralih pada Evan dan Gabby yang akan pergi ke kantin. Sementara itu, Jessica tiba-tiba mendapat pesan dari Gabby yang mengajaknya ke kantin. Gabs! Dirasa Jessica bersembunyi di ruang ekskulnya Lon, psikopat bertopeng abah ini langsung mencarinya. Singkat waktu setelah selamat dari kejaran psikopat, Jessica langsung dimintai keterangan oleh Eric. Dan setelah mendengar kesaksian Jessica, Eric pun menduga jika Evan dan Gabby telah diculik. Lantas Eric memerintahkan Jessica untuk pulang, karena mungkin psikopat itu akan kembali mengincar. Singkat waktu di malam harinya, Scuba mengajak Jessica menemui temannya yaitu Charty, di mana Charty adalah seorang penyelundup senjata ilegal. You're on your own. 44 Magnum? A classic. Rupanya, Scuba dan Jenny berniat untuk membeli senjata untuk pertahanan diri, sekaligus mencari keberadaan dua temannya yang hilang diculik. Hingga setelah mendapat senjata yang cocok, mereka pun bergegas OTW. Kemudian scene beralih pada si Boha Yulia yang sedang sibuk berdandan. Hey, baby. We have to leave in like 5 minutes. I love you. Sontak si Magri dan Jessica pun panik saat psikopat berhasil menyerang Yulia. Malang sekali akibat si Maghrib gak becus membuka pengaman pistol, ayangnya yang bohai pun harus modar digelitiki gergaji tukang bangunan. Singkat cerita, hari parade Thanksgiving pun akhirnya digelar. Di tengah meriahnya parade, Jessica dan Scuba terlihat panik saat melihat beberapa orang mengenakan topeng psikopat. Sungguh tanpa diduga, mereka pun harus tergocek setelah psikopat berganti topeng menjadi badut. Dan kini keluarga Thomas dan juga Scuba berhasil diculik. Singkat waktu, Catherine yang tertangkap terlihat dijadikan bahan masakan. Tak tanggung-tanggung, teknik yang psikopat lakukan lebih mutakhir dari juara MasterChef. Dan saat psikopat mengecek oven, topeng yang ia simpan tiba-tiba meleleh dan membuat tampilannya semakin mengerikan. Dengan skill ninja Hababi, Catherine yang berhasil lolos mencari cara untuk bisa kabur dari rumah ini. Meski ingin menolong, namun Catherine panik saat mendengar suara psikopat mendekat. Akhirnya, setelah merasakan encok dicolok gelar putitan, Catherine pun akhirnya tertangkap. Hingga saat kemudian, Catherine yang tersadar pun panik saat menyadari jika dirinya sedang berada di dalam oven. Cukup mubazir, Catherine si mamah glowing pun harus berakhir.
menjadi kewes panggang rasa terasi. Sementara di kantor polisi, Erik bersama jajaran kepolisian tiba-tiba mendapat siaran live Kopet dengan memperlihatkan para korban yang sudah ditata di atas meja makan. Hingga setelah dilacak, Erik memerintahkan anak buah dan juga tim SWAT untuk menuju lokasi. Setibanya di titik lokasi, rupanya sinyal yang mereka dapat berasal dari dalam tanah. Did you find them? Sungguh tanpa diduga, lagi-lagi si Kopet berhasil menggocek pergerakan polisi dengan streaming tipuan di depan layar 4K. Sementara di sisi lain, si Kopet yang datang langsung memulai jamuan makan Thanksgiving yang sebenarnya. All day. Melihat istrinya menjadi kewes panggang, sontak membuat Thomas muntah-muntah. Kemudian sambil melakukan live streaming, si Kopet berencana untuk membuat mereka FYP. Dan kini, Evan yang akan ia eksekusi terlebih dahulu. You're about to go. Congratulations, Evan. Sontak Gaby pun histeris saat melihat tangkurat ayamnya hancur berantakan. Setelah itu, si Kopet pun berkata jika ia ingin meluruskan makna Thanksgiving yang sebenarnya, bukan malah menciptakan diskon palsu ala supermarket hingga terjadi pertumpahan darah. Saat si Kopet berceramah, Jessica yang membekal cincin pisau terlihat berusaha meloloskan diri. Dear people who watch this video, love your consumers. Tonight's your night to be one. Show me how thankful you are. Ternyata tempat persembunyian si Kopet ini adalah tempat Thomas membuat iklan. Dan kini, Jessica berusaha kabur dari kejaran si Kopet. Singkat waktu, Jessica yang tiba di kota terlihat menghampiri serip Erik yang tak sadarkan diri. Namun di saat itu pula, Jessica pun curiga saat melihat seseorang yang masuk ke dalam sebuah bangunan. Sontak Jessica seakan tak percaya saat melihat mobil galing dangdut adalah seorang Kopet. Dan saat Erik siuman, ia pun meminta Jessica untuk mundur, sementara Erik langsung memanggil bantuan. Di tengah penyidikan, Jessica pun diberitahu jika mereka telah berhasil mengevakuasi semua korban yang disekap. Mendengar hal itu, Jessica pun merasa sedikit lega. You ready? No mistakes. That's how they get caught. Melihat Jessica yang pelangap-pelongo, Erik yang akan pergi tiba-tiba menyadari jika Jessica telah mengetahui penyamarannya. Oh my god, ternyata sosok si Kopet bertopeng abah adalah Sheriff Erik. Di tengah kebingungan, Erik berkata jika si Galing Bobby hanyalah korban yang sengaja ia dandani menjadi si Kopet untuk dijadikan kambing hitam. Mendengar hal itu, Jessica pun bertanya kenapa Erik tega melakukan hal sejauh ini. Dan ternyata, Erik berniat untuk menuntut balas atas kelakuan Jessica dan circle-nya yang telah menyebabkan Amanda dan janin dalam kandungannya meninggoy saat tragedi mall. Mendengar hal itu, Jessica pun tidak mengerti mengapa Erik berbuat sejauh ini melebihi Mitch, suami Amanda sendiri. Lantas Erik berkata jika Amanda adalah selingkuhannya yang sebentar lagi akan menceraikan Mitch. Dan kini, Erik akan menghabisi Jessica, si anak konglomerat yang telah merampas impiannya. Tapi tiba-tiba, The service in here. dengan kekuatan Ipong 14 Proma, semua pengakuan Erik sudah tersebar melalui live streaming. Pintar sekali. Yes, let's get the fuck out of here. Look, you got those truck. Setelah mengalihkan perhatian Erik, mereka pun bergegas kabur dengan menggunakan mobil. Tapi sebelum itu, Jessica terlihat mengisi balon dengan gas. Melihat balon yang membesar, Jessica langsung beraksi dengan bedil yang ia temukan. Akhirnya, Sheriff Kopet ini terhempas dengan bermandikan api balon festival. Tapi apakah semua sudah berakhir?
be safe. So you guys are at the hospital. He's on the stream. Di keesokan harinya, mereka pun diberitahu jika tim kepolisian hanya menemukan abu bekas bakaran. Meskipun masih was-was, namun Jessica pun lega karena ayah dan juga beberapa temannya masih selamat. Dan saat yang terluka dievakuasi, si ayang Rian tiba-tiba datang dan memeluk Jessica dengan tanpa jasa sedikit pun. Aneh, aing mah. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Film yang cukup sadis dan mengerikan bukan? Sudah jelas ya, semua ini diakibatkan oleh kelakuan Jessica dan circle-nya yang menyebabkan acara diskon menjadi tragedi hingga menyebabkan Amanda meninggoy. Dari kejadian tersebut, Eric yang mencintai Amanda langsung melakukan rencana untuk melakukan balas dendam pada orang-orang yang menyebabkan Amanda meninggoy, termasuk orang-orang yang turut mericuhkan acara tersebut. Meski beberapa teman dan juga ibu meninggoy, tapi Jessica dan beberapa temannya masih bisa selamat. Namun di akhir cerita, apakah ledakan balon benar-benar menghabisi Eric? Yang dari untuk film ini adalah 6,9 dan menurut suka yang cocoklah diberi nilai segitu. Mungkin sini saja review pembahasan film Thanksgiving 2023. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video mereka dari sekalian. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.